Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian kita, Selasa 10 Januari 2023. Hari ini kita memasuki hari biasa pekan yang pertama. Seperti biasa, bahan bacaan misa harian hari ini menjadi dasar untuk titik permenungan kita. Bacaan pertama diambil dari surat kepada orang Ibrani, bab 2 ayat 5-12. Di mana dalam surat ditegaskan Yesus disempurnakan dengan penderitaan dan akhirnya ia menjadi penguasa segala-galanya. Pada bacaan Injil dari Injil Markus bab 1 ayat 21b sampai 28, kita dengarkan bagaimana Yesus mengajar sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti para pengajar lain, tidak seperti ahli Taurat. Bahkan kuasa Allah menyertainya sehingga roh jahat pun takluk kepadanya, keluar dari orang yang kerasukan roh jahat. Orang berteriak, "Apa ini? Suatu ajaran baru?" Guru ini berkata-kata dengan kuasa, dan roh jahat pun ia perintahkan dan taat kepadanya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan mengawal titik permenungan kita dari reaksi orang yang berseru setelah melihat karya Yesus itu, yakni mengusir roh jahat dari seseorang. Pengusiran roh jahat dari seseorang ini dianggap sebagai ajaran baru. Lalu pertanyaan kita, mana ajaran yang lama yang ditangkap oleh mereka? Rupa-rupanya ketika orang dikuasai roh jahat, tak seorang pun bisa melawan roh jahat itu. Sehingga orang dibiarkan hidup dalam kekuasaan roh jahat. Atau lebih tepat, roh jahat itu tidak bisa diusir dari seseorang. Orang tetap dikuasai oleh roh jahat. Ketika Yesus datang dan mampu untuk membungkam roh jahat dan tidak membiarkan roh jahat menguasai seseorang, itulah yang dianggap ajaran baru. Roh-roh jahat dilarang untuk menguasai seseorang, tetapi diusirnya agar orang bisa hidup normal. Roh yang taat kepada Yesus, atau Yesus yang mampu menaklukkan roh jahat dan tidak membiarkan roh jahat menguasai seseorang, itulah yang dianggap ajaran baru oleh orang-orang waktu itu. Kuasa Allah yang menyertai Yesus diterima, dialami sebagai suatu ajaran baru. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita dalam hidup ini diberi kebebasan. Apakah mengikuti roh jahat
ataukah mengikuti Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh? Ajaran lama, hidup lama kita berarti kita masih dikuasai oleh roh jahat yang nampak di dalam cara kita hidup mengikuti hawa nafsu, kedagingan, duniawi, dan egoisme. Itulah ciri-ciri kita yang masih dikuasai oleh roh jahat. Kita masih hidup di dalam ajaran yang lama, di mana roh jahat menguasai kita. Ajaran baru dari Yesus kepada orang yang kerasukan setan adalah tidak membiarkan roh jahat menguasai manusia. Tugas kita atau permenungan kita adalah tidak membiarkan diri kita dikuasai oleh roh kejahatan yang ditandakan dengan mengikuti hawa nafsu, kedagingan, egoisme, atau kepentingan-kepentingan duniawi. Kalau kita masih mengikuti itu, berarti kita masih dikuasai oleh roh kejahatan. Apakah kita mampu untuk melawan? Ya, bisa. Masalahnya adalah seringkali kita membiarkan dibuai oleh roh kejahatan itu atau roh jahat. Dengan membiarkan diri mengikuti dorongan nafsu duniawi, dorongan kedagingan, dorongan egoisme yang seringkali melawan kehendak Allah. Jadi soalnya bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak kita untuk tidak membiarkan dikuasai oleh roh jahat. Sayangnya, dunia, egoisme, kedagingan, dan hawa nafsu lebih menggoda kita, sehingga kita akhirnya membiarkan diri kita dikuasai oleh roh jahat. Oleh karena itu, permenungan hari ini saya mengajak kita semua berefleksi. Apakah kita mau melawan roh kejahatan dan tidak membiarkan kita dikuasai oleh roh itu dengan cara kita mendengarkan suara dan gerakan Roh Kudus Allah sendiri, sehingga kita akhirnya bisa melawan roh kejahatan. Yesus pun banyak tantangan dan godaan kalau kita melihat cobaan-cobaan pada Yesus. Misalnya diminta untuk terjun dari hubungan bait Allah. Kalau kita mengikuti ego kita, kedagingan kita, hawa nafsu kita akan terjun. Tapi ini mencobai Allah. Maka kita sebelum bertindak, kita bertanya, roh mana yang harus kita ikuti? Roh baik atau roh jahat? Dan sekali lagi, roh jahat membuat iming-iming yang luar biasa menggiurkan. Sekali lagi permenungan kita, apakah kita membiarkan diri dikuasai oleh roh jahat? Ataukah kita seperti Yesus melarang roh jahat untuk menguasai diri kita dengan cara mendengarkan suara dan gerakan Roh Kudus Allah. Semoga kita semakin mampu untuk mengikuti gerakan Roh Kudus dan kita kerjakan ajaran baru, yakni tidak membiarkan roh jahat, roh kejahatan atau roh jahat menguasai kita. Semoga kita mampu untuk mewujud nyatakan hidup yang sungguh mendengarkan
gerakan Roh Kudus Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memberikan Roh Kudus kepada kami yang akan mengingatkan kami bila kami dikuasai oleh roh jahat. Mampukanlah kami untuk mendengarkan suara itu agar akhirnya kami bertindak mengikuti gerakan suara Roh Kudus-Mu sendiri. Bapa, bantulah umat-Mu yang sedang sakit. Semoga Engkau sembuhkan. Segala upayanya untuk penyembuhan Kau berikan hasil yang gemilang. Yang punya beban berat Engkau ringankan agar mereka mengalami cinta kasih-Mu. Yang punya persoalan Engkau urai sehingga mereka terbebas dari berbagai macam masalah. Dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu lewat samanya. Kami juga berdoa untuk umat-Mu yang masih mengalami musibah banjir, khususnya daerah Tanjung yang masih digenangi oleh air. Semoga para pengungsi Kau beri kesehatan yang baik. Kau beri hati banyak orang untuk membantu mereka dengan cara masing-masing. Biarlah makanan minuman mengalir, dapur umum tetap mengepul, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan kesehatan. Doronglah umat untuk terlibat dengan cara memberikan kontribusi yang diperlukan untuk korban bencana banjir ini. Semoga akhirnya banyak orang mengalami cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau sembuhkan lewat dokter dan perawat serta obat-obatan. Jauhkan rasa sakit dari dirinya agar ia boleh mengalami sukacita karena Kau sembuhkan. Tapkanlah hatinya dan juga keluarganya untuk terus berusaha semaksimal mungkin. Dan semoga Engkau berkenan melimpahkan berkat atas kami semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudariku terkasih, tetap saya ingatkan untuk menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, hidup sehat, pakai masker, meskipun PPKM sudah dicabut, agar kita terbebas dari virus corona. Dengan kesadaran kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Untuk korban bencana banjir, bantuan bisa disalurkan kepada gereja, karena untuk menangani bencana ini masih kita perlukan pengiriman atau pemberian nasi bungkus agar tetap mereka bisa makan, ataupun juga bahan-bahan makanan yang diperlukan untuk dapur umum. Lebih praktis bisa bentuk dana, bisa dimasukkan ke dalam amplop, ditulisi amplop korban banjir dan dimasukkan di kotak, salah satu kotak depan gereja. Setiap hari akan dilihat, atau langsung kepada saya atau Romo Danar setelah misa atau kapanpun juga, atau lewat transfer atau QRIS dengan diberi angka 3 pada nominal agar bisa dibedakan dengan sumbangan yang lain. Sekali lagi, prinsip Bapak Kardinal almarhum, sithik ora ditampik, akeh saya pikoleh, artinya sedikit tidak ditolak, banyak semakin diharapkan atau berkenan, karena mereka sungguh-sungguh membutuhkan. Perkiraan masih 2 minggu air akan tetap bertahan, belum surut. Setelah itu
kita tangani pasca banjir dengan membeli alat kebersihan atau sabun atau yang untuk ngepel, untuk membersihkan rumah yang bekas banjir agar tetap bisa layak dipakai. Maka sementara ini kita menangani dalam rangka banjir dengan sembako dan makanan. Setelah nanti banjir selesai, pembersihan rumah, kita akan list barang-barang yang diperlukan. Maka saya undang panjenengan, siapapun juga tanpa kecuali, untuk membantu korban bencana banjir ini. Saya sampaikan juga pada tanggal 26 Januari, paroki akan mengadakan misa nuansa Imlek. Maka dibutuhkan donatur-donatur untuk menyewa atau menghadirkan samsi atau barongse atau leong, nanti masih kita pikirkan, agar bisa meriah untuk memberikan kekasannya, yakni kue ranjang dan jeruk. Bisa berupa barang yang akan nanti dikoordinir pada mendekati itu, atau bisa berupa uang. Sekali lagi, kalau uang dalam amplop atau ditulis untuk perayaan Imlek, agar bisa dibedakan dengan yang lain. Akhirnya, selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.